kita ketemu lagi dengan Bu Edi. Bagaimana kabarnya? Tentunya kalian tetap sehat walaupun harus belajar di rumah, masih melalui daring. Dan kami yakin kalau kita senantiasa berdoa, apa yang sudah menjadi harapan kita untuk COVID-19 segera sirna. Oke anak-anak, kita akan belajar bahasa Jawa yang tentunya kalian tidak asing lagi. Kalian sudah kelas 9. Kita akan memahami tentang unggah-ungguh sesrawungan ing masyarakat. Sebelum kita mau belajar, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kami. Saat ini kami mau belajar bahasa Jawa, tolong tuntun dan berkati hingga kami mampu untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama-sama melalui PowerPoint yang akan kita lihat dan kita pelajari bersama-sama. Mari kita belajar. Baik anak-anak, kita akan belajar bahasa Jawa mengenai materi unggah-ungguh basa srawung ing madyaning masyarakat. Ya, kita tahu anak-anak bahwa kita sebagai manusia makhluk sosial tentu saja senantiasa hidup saling berkomunikasi dengan orang lain, tentunya juga di masyarakat. Tembung tata krama lan unggah-ungguh basa ing pasrawungan. Tembung tata krama iku kedadéan saka tembung loro, yaitu tata lan krama. Manut basa Jawa karangane S. Prawito, tata tegese cara kang becik. Dene tembung krama yaitu saka tembung kawi tegese pratingkah, patrap, subosita lan tata pranata kang becik. Dadi tembung tata krama iku tegese patrap utawa pratingkah kang becik pangatrape, kan dadi cekelane tumrap saweneng wong utawa kelompok kanggo ngatur solah bawane utawa tingkah lakune. Dadi tata krama iku minangka cekelan utawa dasar nalika awake dhewe kabeh padha sesrawungan ing masyarakat. Jadi kita tahu semua di dalam kehidupan masyarakat kita harus senantiasa melakukan etika atau sopan santun yang baik sebagai dasar untuk bisa melakukan hidup di masyarakat. Gunane tata krama yaitu kanggo nertipake lan ngendhalani pasrawungan. Jadi kalau kita hidup di masyarakat harus ada kendalinya, yaitu dengan kita melakukan tata krama yang baik atau dengan melakukan etika yang baik. Sing kapindho rasa hormat ing ngurmatan. Jadi ada rasa menghormati antara satu dengan yang lain dengan cara kita melakukan tata krama atau dengan cara kita melakukan etika. Kalau ada yang lain melakukan unggah-ungguh. Sing ketelu atau yang ketiga tumindak santun. Tumindak santun di sini juga merupakan dasar untuk kita hidup di masyarakat, untuk bergaul atau di dalam kehidupan pasrawungan. Yang keempat, ditindakake kanthi ikhlas lan tukul saka prentuling ati. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di dalam kita berbicara atau bergaul dengan orang lain, kita harus melakukan dengan cara ikhlas, dengan melakukan tata krama, tidak ada paksaan, tapi dengan muncul dalam hati kita sendiri. Yang selanjutnya, bagaimana panganggone tata krama. Tetembungan lan paugeman iku warna-warna, yaiku sing sepisan ana kang alus. Jadi pada saat kita berbicara atau melakukan pergaulan dengan orang yang melalui kata-kata, tentu ada kata-kata yang halus, lembut ya. Yang kedua,
ana kang kasar, sing kapindho ana sing kasar. Jadi pada saat kita bergaul dengan orang lain, terutama di dalam masyarakat, tentu ada kata-kata yang membuat hati kita itu membuat hati kita tidak merasa enak. Dan yang ketelu atau yang ketiga, ono kang nyelekit gawe merkitik. Sing dimaksud nyelekit itu kata-katanya itu bisa menyakitkan hati. Mungkin di dalam kita berbicara, pada saat kita berbicara dengan orang lain, ternyata ada kata-kata yang membuat hati kita itu sakit. Mungkin kita merasa tersinggung, dan mungkin kita merasa tidak didengar dengan telinga kita, itu enggak enak. Sing kepapat atau yang keempat, ono kang gawe kepenak ing ati. Ada sebaliknya yang ketiga tadi, selain ada kata-kata yang membuat hati kita sakit, tapi juga ada yang membuat hati kita itu senang, yaitu dengan kata-kata yang didengar kita itu enak, dengan cara halus, dan mungkin membuat hati kita itu mendengar itu enak. Selanjutnya, wong guneman luwih becik dilarasake karo sing sepisan. Sopo sing guneman? Dalam bahasa Indonesianya, siapa yang berbicara? Mungkin orang tua, mungkin anak-anak, atau mungkin kalian dengan adikmu. Sing kepindho, sopo sing diajak guneman? Tadi sudah bilang, mungkin pembicaraan antara satu dengan yang lain, sopo sing guneman dan sopo sing diajak guneman, itu ada bedanya. Sing ketelu, bab opo sing dadi underaning guneman, apa yang menjadi bahan pembicaraan. Sing kaping papat, kapan wektune? Kapan wektune? Mungkin esuk-esuk, awan, sore, iku ana carane. Sing kelima, nang ngendi panggonane? Di mana tempatnya? Mungkin berbicara pada saat di sekolah, mungkin juga di rumah, dengan komunikasi dengan Bapak Ibu, atau juga dengan di masyarakat dengan teman gereja atau yang lainnya. Sing keenem, kepriye kahanane? Kepriye kahanane maksudnya yaitu bagaimana keadaan pada saat kalian berbicara dengan orang lain. Tentunya mungkin di masyarakat kita harus bisa bagaimana untuk berbicara sesuai dengan suasananya. Ada kata-kata yang membuat kita itu bisa melihat ono tetembungan ajining diri saka lati. Akeh wong kang diurmati jalaran saka guneman kang gawe kepenak ati ning liyan. Satemah anggone sesrawungan uga lancar tanpa ana kang ditatoni. Jadi kalau saya bisa menjelaskan dalam bahasa Jawa, itu tadi sebagai ono tetembungan ajining diri saka lati. Di dalam bahasa Indonesia bahwa harga diri ada di dalam perkataan. Kalau kita berkata dengan baik, dengan menggunakan toto kromo sing becik, dengan unggah-ungguh atau etika yang baik, tentunya akan membuat harga diri kita itu baik. Sering di dalam kehidupan sehari-hari ada anak-anak yang mengatakan dengan kata-kata yang mungkin tidak baik, mungkin kata-kata kasar, atau bahkan mungkin ada kata-kata berbicara dengan teman, istilahnya kebun binatang keluar ya. Tapi untuk itu kita dijaga, karena lati atau mulut itu adalah sebagai dasar untuk membuat kita mempunyai harga diri yang baik. Jadi sekali lagi, tetembungan ajining diri saka lati itu biarlah kita senantiasa melakukan yang baik di dalam kata-kata kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita lihat untuk kanggo nuduhake menawa pawongan iku ngerti tata krama
ana sawetara tandemuan kan perlu diucapake. Yaiku sepisan nyuwun pangapunten. Kalau dalam bahasa Indonesianya minta maaf. Sing kapindho nyuwun tulung. Kalau kita pada saat di dalam kehidupan sehari-hari berhubungan atau seserawungan, alangkah baiknya tidak memerintah begitu saja. Diawali dengan nyuwun tulung atau minta tolong. Sing kaping telu nuwun sewu, yang artinya permisi atau minta numpang mau lewat atau jadi ada kata-kata untuk permisi. Sing kaping papat matur nuwun, yaitu terima kasih. Itu sebagai etika atau unggah-ungguh sopan santun di dalam kita kehidupan sehari-hari, itu mengucapkan terima kasih. Sak banjure yaitu unggah-ungguh tata kramane wong micara. Nalika guneman utawa omong-omong karo wong liya sak perlune wae. Ketika kita berbicara dengan orang lain, alangkah baiknya itu saperlunya aja. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar. Wene ana wektu marang wong iku ngesok paunek-uneke utawa rasa pangrasane. Jadi berilah waktu kepada orang lawan bicara kita itu untuk memberikan pembicaraan itu dengan isi hatinya kita dengarkan dengan baik. Ojo mau dikongkon ngrungokake gunemanmu. Jadi jangan hanya ingin kalian didengarkan saja, tapi biarlah beri kesempatan untuk lawan bicara itu untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan isi hatinya, dan kita berusaha untuk mau mendengarkan. Guneman kang jujur lan prasaja. Kalau kita berbicara dengan orang lain, itu harus kita juga berusaha untuk jujur dan bersahaja. Tidak boleh bohong, harusnya apa adanya. Ojo ngrasani elike wong ing sak ngarepe wong akeh. Dan sebagai kita sering bergaul dengan orang lain, alangkah baiknya jangan kita menjelekkan atau membicarakan orang lain. Ojo nyelo-nyelo guneme wong liya. Ya, ini sebagai juga etika atau unggah-ungguh sopan santun ketika kita berbicara dengan orang lain, itu kita jangan menengahi atau jangan memutus pembicaraan kalau orang lain itu baru berbicara. Misalnya ada 3 orang, di situ kemudian seseorang itu baru berbicara dengan lawannya. Jangan kalian kemudian memotong atau memutus pembicaraan mereka. Tunggu sampai mereka berbicara itu selesai atau berhenti. Guneman nganggo basa kang dipahami dening wong kang diajak guneman. Jadi berbicara itu disesuaikan dengan orang yang sedang diajak bicara. Supaya apa? Supaya kita di dalam pembicaraan itu melakukan unggah-ungguh sesuai yang sudah kita bicarakan dan sudah kita pelajari. Demikian anak-anak untuk kita pahami, dan nalika lagi ngobrol itu kita harus memahami juga bahwa unek-unek kuping. Jadi pada saat kita itu berbicara dengan orang lain, usahakan kita harus fokus. Jangan sambil membersihkan telinga. Jadi harus fokus dengan lawan bicara kita. Irung utawa angop ora ditutupi. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan. Pada saat kita berbicara dengan orang lain, jangan sampai pada saat kita menguap itu kita tidak tutupi. Walaupun sekali lagi, lah bagaimana Bu kalau suatu saat kita harus menguap? Ya, kita tutup
dengan tangan kita, supaya orang yang diajak kita bicarakan atau kita bicara itu bisa ya merasa nyaman, kita menghormati orang yang ada kita bicara. Nindakake bab-bab kang bisa ngganggu kanyata main game, laptop, dolanan kunci lan sak panunggalane. Jadi pada saat kita berbicara dengan orang lain, selain tidak melakukan hal yang tidak baik, kita juga tidak boleh bermain game atau sambil melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ataupun sambil mainan kunci, atau sambil kita harus sekali lagi fokus dengan lawan bicara kita. Menawa guneman ngobrol podo dene ngadeg luwih becik kanthi ngapurancang. Seandainya kita pada saat berbicara dengan orang lain, ngobrol misalnya, dan saat itu harus berdiri, alangkah baiknya kita mempunyai sikap ngapurancang. Tahu anak-anak yang dimaksud sikap ngapurancang? Yaitu berdiri dengan tegap, tubuh membungkuk sedikit, tangan kanan kita tumpangkan pas di atas pusat kita. Dengan cara itu kalian bisa tenang dan santai, tidak usah kaku. Ojo lali polatan sing sumeh ora kena besengut. Pada saat kita berbicara dengan orang lain di dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita harus dengan menggunakan wajah atau mimik muka yang cerah, sumeh dalam bahasa Jawanya, tidak sambil mesengut. Mesengut itu wajah yang mungkin mau dendam atau gimana, mesengut istilahnya, atau merengut. Karena wajah yang sumeh, wajah yang sambil senyum itu menandakan bahwa kita menghargai orang yang diajak bicara. Guneman alon-alon wae, ora perlu kesusu, ora keseron utawa kelirihan. Bab yang selanjutnya yang harus kita lakukan pada saat kita berbicara dengan orang lain, yaitu kita harus berbicara dengan pelan-pelan, ya, las-lasan, supaya jelas pembicaraan kita. Tapi juga tidak boleh tergesa-gesa, ora perlu kesusu. Dan di dalam volume kita berbicara ora keseron, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu berat. Ya, jadi itu tadi anak-anak yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian untuk anak-anakku di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu dalam seseraungan di masyarakat harus melakukan etika yang ada, unggah-ungguh sesuai yang sudah kita bicarakan tadi. Semoga anak-anakku bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada hal yang tidak tahu, nanti bisa menanyakan ke Ibu Eti, mungkin melalui WA atau juga nanti melalui SIM sekolah. Demikian anak-anak, mungkin juga minggu depan kalian juga bisa menyiapkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu unggah-ungguh tentang di dalam masyarakat atau juga unggah-ungguh yang lain. Demikian anak-anak, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.